Ya, baik Kak. Saya ini mau bertanya lagi nih terkait dengan tips untuk menghatam Al-Quran gitu. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran sebaiknya kita juga membaca artinya agar kita paham maknanya begitu ya, ya. Tapi di bulan suci Ramadan ini tadi sudah disampaikan dengan Agim kalau satu huruf itu bernilai 10 kali lipat pahalanya. Nah, ini yang mau ditanyakan apakah di bulan Ramadan ini sebaiknya kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dengan sebanyak mungkin, atau masih tetap dibarengi dengan kita membaca makna dan juga artinya? Karena Al-Quran itu yang paling penting itu adalah selain dibaca, pasti dipahami dan diamalkan. Maka nilai Quran terbesar itu adalah bukan hanya pada bacaannya dan hafalannya. Nilai Quran terpenting itu adalah ketika bisa diamalkan, karena Quran itu memang panduan untuk amal kita. Saran AA, selain kita punya target minimal misalkan one day one juz, bisa hatam atau satu hari 2 juz, juga kita harus punya program memahami supaya kita tahu yang kita baca itu beda dengan yang membaca Al-Qur'annya sudah paham bahasa Arab. Bagi yang belum paham bahasa Arab, sebaiknya dipahami dan juga target diamalkan. Misal ya, Al-Hujurat ayat 11-12. Itu kan ada 3 larangan di sebelahnya. Jangan saling mengejek, jangan saling mencela, jangan saling panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Ayat 12-nya jangan berburuk sangka, jangan nyari-nyari aib, jangan bergibah. Nah, kita kalau baca berulang-ulang nggak paham artinya, kita tetap ngejek orang. Ya. Nah, makanya selain mencari pahala dari membaca, juga cari pahala dari memahami, itu juga ada pahalanya. Dan cari pahala dari mengamalkan. Nanti satu lagi, cari pahala dari mendakwahkan Quran. Jadi pahalanya tuh jangan ngunci di satu titik saja. Karena belajar tentang tafsirnya juga itu pahala juga itu. Iya. Di tengah wabah COVID ini, kalau kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, banyak sekali orang yang berlomba-lomba mau bersilaturahmi, kemudian juga malam 10 terakhir itikaf di masjid, begitu ya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita tidak bisa beritikaf? Ada tidak amalan-amalan lain yang mungkin bisa kita ganti, begitu Ya, kita tidak beritikaf karena memang tidak memungkinkan. Walaupun ada satu mazhab yang bisa beritikaf di rumah. Nah, kurang hafal mazhab yang mana, tapi kemarin dapat penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, di antara 4 mazhab itu ada yang mengizinkan beritikaf di rumah. Nah, sendiri di rumah sekarang ruang tamu di-set jadi musola. Pakai karpet, suasananya juga suasana musola yang biasa suasana masjid. Nah, kita lakukan, masuk ke sana, sholat syukrul wudu dulu, karena mungkin tidak ada tahiyatul musola, maka sholat sunat saja, syukrul wudu, kemudian ya seperti di masjid, di suasananya. Jadi walaupun kita tidak bisa ke masjid, maka musola kita jadi masjid. Seperti kita ibaratkan di masjid. Seperti di masjid lah gitu suasananya. Bisa kita terapkan mungkin dengan yang lainnya begitu ya. Tadi saya sempat mengatakan ilmu dibarengi dengan ilmu agama begitu ya. Ini kalau kita berbicara mengenai dengan yang ada sempat ramai-ramai, bukan ramai-ramai juga tapi mungkin mengenai prediksi begitu ya. Ada dari secara keilmuan prediksi NASA yang mengatakan ada beberapa mungkin meteor yang sedang menuju bumi, kemudian akan tiba pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga banyak ulama juga yang sudah melakukan tausiahnya. Kebetulan bulan Ramadan kita 2020 ini, pertengahan Ramadan itu berada di hari Jumat. Yang banyak sekali kalau kita compare, apakah ini akan terjadi sesuatu hal begitu, Bisa dikonfirmasi, terkait dengan ini, Begini saja ya, informasi itu kita dengar, ilmunya juga kita simak, tapi yang paling penting kan kita belum tentu hidup pertengahan Ramadan. Ya. Siapa tahu minggu depan kita udah meninggal. Mendingan semua informasi ini membuat kita soleh, banyak tobat, jauhi maksiat, perbanyak taat, tebar manfaat. Udah mending gitu aja daripada kita stres memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Mending kita jadikan informasi itu membuat kita lebih semangat menyolehkan diri, ya. Gitu. Terima kasih. Baik. Nih.
Terima kasih ya waktunya sudah bisa bergabung bersama kami di program Tokoh Kita. Kita harapkan memang saya mau minta Alhamdulillah. Saya mau minta pesan-pesan terakhir terkait dengan adanya wabah COVID ini di Indonesia, apa yang harus kita imani terkait dengan ini? Silakan pesan terakhir. Ya, pertama kita harus yakin bahwa musibah ini terjadi dengan izin Allah dan musibah ini pun bisa hilang dengan izin Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radha li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, Dialah Allah yang Ghafur ya Rahim. 5 kuncinya, 1, namanya 5 1, tekad kuat dan bulat ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ini yang paling penting. Yang kedua, perbanyak tobat. Banjiri dengan air mata tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat sekecil apapun juga. Yang keempat, tingkatkan taat. Dan yang kelima, tebar manfaat. Karena Islam memuliakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang jadi jalan manfaat bagi yang lainnya. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita dicintai Allah, membuat hidup kita patuh kepada Allah, membuat hidup kita penuh manfaat bagi makhluk-makhluk Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Agim telah bergabung bersama kita di program Tokoh Kita, dan demikian pemirsa program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai berjumpa di program Tokoh Kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.